Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'ana man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi abaihim wa ummahatihim. Wassalatullahi wassalamu ala habibir rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirudz dzunubi ighfirudz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut al-jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, hamba-hamba yang beruntung dipilih oleh Allah di saat ini, di pagi ini, untuk bisa menjadi hamba yang bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian tidak sampai di situ, disambung dengan tetap duduk di musallanya, di tempat sholatnya. Ada kabar dari baginda Nabi, man sholla fi masjid jama'atin, kalau orang sholat di masjid berjamaah semacam ini, fayaq'udu fi musallahu, kemudian tetap duduk di situ, bukan untuk ngurusi dunia, tapi untuk berzikir atau untuk berfikir, tafakkur. Duduk di tempatnya hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka nanti jangan keluar kecuali sudah kita sambung dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat untuk sampai 8 rakaat. Masya Allah. Tadi di ayat yang dibaca, yang dipilih adalah tentang seorang Yahya yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan semoga kita bisa menjadi Yahya seperti itu. Termasuk orang yang diberi nama Yahya ini juga semoga bisa punya kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwa keberkahan hidup adalah dengan orang tua. Dan ingat, tidak akan beruntung dan akan sengsara, celaka siapapun yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, tidak ada yang bisa menolong, karena dia sudah durhaka kepada orang tua, mengundang murka Allah. Dan ingat bahwa kullu dzambin yuakhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamah. Dosa-dosa yang dilakukan hamba-hamba Allah dari umat Nabi ini ditunda hukumannya nanti di hari kiamat. Kalau dia tobat akan diampuni, kalau tidak muncul di akhir kiamat hukumannya. Akan dihukum di hari kiamat, kecuali ila uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Orang durhaka kepada orang tua akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum mati. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau seorang dokter biasanya kalau tanya pasien itu biasanya langsung lihat lambungnya atau apanya begitu. Makanya segala problem hidup kita ini sebelum melihat yang lainnya, tolong koreksi urusan kita dengan orang tua kita. Urusan kita dengan ibunda kita, urusan kita dengan ayahanda kita. Bagaimana bakti kita? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Martabat pertama beribadah ya kepada Allah, setelah itu urusan dengan orang tua.
yang benar, yang baik dengan orang tua. Tidak akan bisa bahagia orang yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Apakah orang tua itu baik kepada anak tersebut, atau seandainya ada seorang anak punya orang tua yang jahat? Karena bakti ini sudah menjadi sebuah keputusan dari Allah. Enggak ada kecuali harus bakti. Dan bakti yang sesungguhnya bukan bakti basa-basi. Enggak berguna bakti basa-basi, kelihatannya baik dengan orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, dekat dengan orang tuanya, ternyata ujung-ujungnya agar sertifikat toko sebelah itu jadi milik dia. Enggak berguna. Orang tua, pandang wajah mereka saat ini juga, keriput wajahnya putih, rambut sudah mulai memutih. Sering pandang orang tua dalam panjatan-panjatan doa. Ingat orang tua. Semua nggak perlu lihat orang tua orang lain. Orang tuanya sendiri, bagaimana urusan kita dengan orang tua. Kalau memang kita sudah terlanjur pernah melakukan kesalahan, dosa, durhaka, ayo segera tobat sebelum kehancuran Allah berikan kepada orang tersebut. Sebelum Allah timpakan kepada kita. Dan ingat, kalau orang sudah durhaka kepada orang tua harus dihukum oleh Allah di dunia. Kalau dia pengusaha sukses akan hancur. Kemudian dia berkata, oh enggak hancur kok. Ya enggak hancur, tapi tunggu. Akan kirim istri yang menyakitkan dia. Enggak, istriku baik. Tunggu, akan Allah kirim anak yang lebih jahat dari dia. Enggak, anakku baik. Tunggu, sebentar lagi akan dibohongi oleh sahabat karibnya. Harus ada pokoknya. Harus dihukum di dunia sebelum di akhirat. Maka sebelum ada hukuman tersebut, yuk kita tobat. Kita kembali pada orang tua kita, mengabdi pada orang tua kita. Jasa orang tua kita amat besar dan besar. Kalau kita berpikir untuk balas budi, enggak akan mampu. Teramat besar jasa orang tua yang telah melahirkan kita, merawat kita. Ada suatu ketika seorang anak muda yang menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, sehingga digendong ibundanya keliling Ka'bah, sa'i sampai luka lehernya. Dan saat itu disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Imamnya adalah Sayyidina, imamnya, jadi fakihnya, ulamanya waktu itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena waktu itu penduduk belum seperti zaman ini, kalau umroh rame, haji rame. Jadi masih terlihat, kalau ada orang gendong orang pun kelihatan di sekitar Ka'bah gitu. Setelah selesai ibadah, sang anak yang soleh, yang baik ini mendudukkan ibunya di tempat yang baik setelah sa'i. Diambilkan air zam-zam. Setelah itu minta izin kepada ibunya untuk mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan bertanya, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku punya ibu sangat baik kepadaku, dan aku ingin membalas budi baik ibundaku. Terus di saat ibundaku pengen umroh, maka aku coba bawa umroh sementara beliau tidak bisa berjalan. Terus aku gendong, ini bukti sampai leherku memerah. Aku gendong di rumah pun, kalau pergi kemana-mana aku gendong. Aku mau tanya Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas budi ibundaku? Pertanyaan yang panjang ini ternyata dijawab singkat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban tidak. Enggak pakai mikir, tidak wahai anak muda, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik saat ibundamu melahirkanmu, karena waktu melahirkanmu taruhannya adalah nyawa. Dan kemudian ingat wahai anak muda, seorang ibu di saat menggendong anaknya, lihat di saat dia masih orok merah, harapannya kapan dia bisa membuka matanya.
Kapan dia bisa merangkak, kapan bisa berdiri, kapan bisa berjalan, kapan. Itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya. Tapi ingat wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya kapan ibundanya mati, karena merasa capek di saat ngurusi ibundanya. Hati-hati ibunda. Banyak orang berbuat baik pada ibundanya hanya basa-basi. Berbakti adalah halus, durhaka juga halus. Makanya ayo kita berpikir, kalau pengen berkah tuh ibunda ayahanda, beres semuanya. Allah yang berfirman, ridho Allah. Bagaimana orang tua? Ibunda kita lihat, banyak orang rawat ibundanya harapannya kasihan ibu. Jadi terlintas di hatinya kapan ibu mati. Oh, ingat. Tapi berbakti itu adalah halus. Berbakti itu adalah memang dari hati. Begitu juga yang namanya durhaka juga halus. Nggak sadar ternyata itu durhaka. Sebuah contoh kisah anak muda umur 14-15 tahun sekolah SMP, masih anak-anak. Suatu ketika, ini zaman dulu kalau berangkat ke sekolah pakai sepeda, sehingga biasa setiap anak, setiap sahabat nyamperin, ngampirin itu, yuk berangkat, lagi berangkat bareng-bareng, mampir, ding 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 berangkat. Di hari itu sang anak ini lagi makan pagi, lagi sarapan pagi, tiba-tiba temannya sudah datang duluan, bunyikan belnya, ting 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 ting, ayo cepat berangkat, telat, kesiangan, ayo. Dibilang begitu ya terburu-burulah anak itu. Anak yang umur 14 tahun tadi buru-buru langsung cuci tangan, makan cepat, cuci tangan, langsung salim kepada ibundanya, lalu pergi naik sepeda. Setelah sampai di sekolahan, sekolahnya tidak terlalu jauh, 1 kiloan kurang lebih. Setelah sampai di sekolahan, temennya yang nyamperin tadi masuk kelas, ternyata dia itu balik lagi pulang ke rumah. Temennya tadi bingung, kenapa sudah datang kok balik lagi? Ditunggu. Tidak lama kemudian datang lagi dari anak yang disamperin tadi, yang tadi buru-buru makan tadi, datang lagi ke sekolah. Lalu ditanya, kenapa kamu? Kemana? Pulang. Loh, kenapa, ada ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kamu tadi bilang waktu sudah siang buru-buru, sudah siang ayo cepat, akhirnya aku buru-buru. Terus ya karena aku buru-buru, waktu makan tadi aku cuci tangan, langsung aku salim kepada ibuku, aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Itu makna di hati. Nggak mungkin tega kita piring kita dicuci ibunda kita, karena kita sudah gede ya. Kalau kita masih bayi, masih digendong, sekarang kadang anak ibunya nyuci piring langsung, ma sekalian ma, ibunya nyuci baju, ma sekalian ma. Kita perlu berbakti, kita belajar serius untuk berbakti agar tidak basa-basi. Basa-basi nggak sah. Seorang anak gadis, lihat jam 9 malam masih main HP di kamar. Tahu ibunya lagi nyuci piring, bunyi klodak-klodak begitu, diintip, balik lagi duduk sambil main HP, lihat, ngintip lagi, main HP lagi, ngintip lagi, main HP lagi. Setelah itu baru keluar. Rupanya tadi yang pertama ngelihat tumpuan piring masih agak tinggi, yang kedua masih rendah, terakhir di saat piring tinggal 1-2, tiba-tiba sang anak gadisnya keluar, mama nyuci piring, astagfirullah, kenapa mama enggak ngasih tahu saya? Basa-basi. Dari tadi kau tahu, nggak usah dikasih tahu. Baktimu tuh Allah yang melihat, bukan ibundamu yang melihat. Allah yang melihat. Hei hamba Allah, berpikirlah semua untuk berbakti pada orang tua. Nggak usah ngurusi orang tua, nggak usah ngurusi orang lain. Diriku, aku, bukan saudaramu yang harus anda pikiri, dirimu sendiri. Bagaimana urusanmu dengan orang tua? Bagaimana urusanmu dengan orang tua? Ayo kita serius belajar berbakti. Durhaka juga halus. Durhaka juga halus, kadang tidak sadar ternyata sudah durhaka.
Kalau Anda lagi merantau, siapakah orang pertama yang Anda telepon? Atau balik Anda ingin menelponnya biarpun tidak jadi telepon. Paling tanda yang ada di hati Anda siapa? Kadang-kadang yang ada di hatinya siapa? Orang yang telah menginjemin duit, orang yang seolah ibunya nggak punya jasa. Nomor kesekian ibunya. Ayo berpikir, bagaimana urusan kita dengan orang tua? Durhaka bisa halus ya. Durhaka bisa sangat halus. Durhaka halus. Dikisahkan ada seorang ibu. Seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, lalu harus mengedaikan 5 anaknya. Ibu hebat dia. Mengedaikan anaknya dan sukses anaknya. 5-5-nya sukses semuanya. Baik yang laki atau yang perempuan. Dan ibu ini karena energik, sehat dia, aktif sehingga hampir tidak pernah sakit. Kalaupun sakit pilek-pilek sebentar. Cuman di hari itu tiba-tiba sang ibu ini sakit beneran. Mau tidak mau karena sakit beneran harus dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diantarkan oleh anak-anaknya. Setelah sampai di rumah sakit diputuskan oleh rumah sakit sang ibunda harus opnam, harus tinggal di rumah sakit. Wah, bingung nih. Ibunya juga bingung sudah, tambah kayak stres begitu, nggak pernah tinggal di rumah sakit, sekarang harus masuk rumah sakit. Anak-anaknya datang semuanya pada kumpul semuanya. Pada nangis, pada bingung, ibu sakit apa gini-gini. Yang jelas sang ibu harus tinggal di rumah sakit. Nginap di rumah sakit. Kemudian abang yang tertua itu berkata kepada yang lainnya, adik-adikku semuanya, ibu harus nginap di rumah sakit. Iya bang. Terus harus kita jadwal biar ada yang nungguin ibu. Kita buat jadwal, gantian kita. Rupanya adik-adiknya tuh ngomong begini jawabannya. Aduh mohon maaf bang, kita nggak mau pakai jadwal-jadwalan deh. Terus jadi gimana? Kami sudah telepon kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kalau kami akan nginep di sini semuanya, nggak pakai jadwal-jadwal. Karena kebetulan sukses dan rumahnya dekat satu kota. Jadi kami akan nginep semuanya, nggak mau pakai jadwal. Bangun jadwal jalan. Nanti kalau Pak ngambil baju kotor pergi pulang pergi gitu saja. Pokoknya nggak pakai jadwal. Saya akan setiap hari di sini. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu. Malam pertama di rumah sakit. Sedikit mengambil memang orang sukses. Jadi kameranya pun ngambil agak gede begitu. Malam hari itu malam pertama di rumah sakit sang ibunda seperti merasakan waktu dulu di saat ada suaminya, anak-anaknya kumpul tidur satu kamar semuanya. Jadi anaknya ada yang laki delosor di sana, yang ini pokoknya di kamar satu kamar kelihatan semuanya. Jadi ibu biarpun sakit terhibur karena anaknya ada semuanya. Dan begitu setiap hari itu terus pulang pergi itu hanya ngambil baju balik lagi, lihat anaknya, nganterin anaknya sekolah balik lagi, mulak balik nggak pakai jadwal. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-13. Setelah 13 ini kelihatan ibu sudah mulai pulih, sudah mulai sehat. Salah satu dari mereka seorang anak perempuan dari ibu, anak perempuan dari ibu tersebut, salah satu anak perempuannya datang ke dokter, ke tempat dokter dan bertanya. Dijawab oleh dokter macam-macam, akhirnya kesimpulannya adalah ibundamu sudah sehat dan sudah boleh dibawa pulang. Benar mak? Benar dokter? Iya. Alhamdulillah. Langsung dia berdiri pamitan. Di saat mau keluar sampai depan pintu oleh dokter bilang, bu sebentar bu. Kenapa pak? Saya perhatikan ibu anda memang sudah sehat, tapi ini obat ini harus beresin, dituntaskan. Jadi tolong pulangnya jangan hari ini, besok aja. Tunda semalam lagi, biar tuntas obatnya, supaya nggak nyabut-nyabut apa gitu. Impus segala macam. Pokoknya selesaikan tuntasnya kata dokternya kalau bisa. Kata anak tersebut, baik pak, insya Allah saya sampaikan kepada ibu, kepada saudara-saudara. Datang ke kamar ibundanya ngasih kabar gembira, Umi sudah sehat, boleh pulang. Yang bener, aku bosen di rumah sakit, bosen, aku pengen pulang. Iya Umi pulang. Kapan sekarang? Enggak Mi, tapi besok kata dokter, karena obat Umi harus terakhir selesai di sini. Oh ya, berarti pulangnya ditunda besok. Setelah itu sang abang berpikir lagi, kumpul dek, adikku semuanya. Iya bang. Berapa hari Umi di sini? 13 hari.
Coba bayangin dek, kira-kira kamar Umi kayak apa? Kamar mandinya juga kayak apa? Jangan sampai Umi pulang sakit lagi. Oh iya sih, terus harus ada yang bersihkan. Harus ada yang ngalah pulang. Pembantu aja, enggak, pembantu kurang maksimal. Harus pembantu, oh iya, tapi harus salah satu dari kita. Mikir semuanya toleh. Akhirnya sang anak yang tadi ke rumah, ke tempatnya dokter itu yang ngusulkan. Bagaimana abang kalau saya aja? Semuanya setuju karena memang dia paling cekatan memang. Untuk bersih-bersih paling cekatan dia. Pulanglah dia ke rumah. Hari itu menjelang asar begitu, menjelang maghrib itu, menjelang asar pulang ke rumah. Sampai di rumah membersihkan. Masya Allah, bersih dengan batu, bersih bener serius. Kamar mandinya semuanya diganti spray kasurnya. Dan begitu seriusnya dia sampai dimatikan itu HP, biar tidak ada yang ganggu deh, biar maksimal dimatikan handphone. Sampai besok pagi dia nyiapkan masakan segala macam untuk nyambut kedatangan saudara-saudaranya dan ibundanya. Sampai jam 9, sampai jam 8 kok nggak ada berita. Jam berapa pulang kira-kira? Kan katanya hari ini. Rupanya baru sadar kalau handphonenya dimatikan. Dibuka itu handphone, banyak surat WhatsApp, banyak masuk. Belum sempat baca, ada ambulan masuk. Ambulan, kaget dia, dibanting itu handphone. Kenapa? Bukankah abang semuanya punya mobil? Kenapa harus pakai ambulan? Padahal semuanya kayak ketakutan dia, gemeteran. Keluar setelah maghrib, belum sempat baca, ambulan sudah ada di depan matanya. Kemudian dibuka pintu ambulan, keluar abangnya, keluar saudaranya yang 4, keluar suster. Bingung dia, keluar ibundanya berdiri lebih cantik dari sebelum waktu rumah sakit, sehat ibunya. Kaget, wah abang, Umi, kenapa harus pakai ambulan, bikin deg-degan aja. Kata abangnya, tadi mau pakai mobil abang, tapi mobil abang kan kecil, nggak bisa masuk semuanya. Kata adik-adik, pakai ambulan yang paling gede aja deh, biar kita pulang bareng satu mobil, nggak usah pakai mobil-mobil pribadi. Subhanallah, suasana akrab anak yang berbakti. Tapi ingat, hei hamba Allah, berbakti urusan hati, bukan basa-basi. Allah maha tahu apa yang ada di hati anak-anak itu semuanya. Allah maha tahu apa yang ada di hati anak perempuan yang datang ke tempatnya dokter dan bertanya bagaimana keadaan ibundanya, dan apalagi yang ditanyakan di sana. Dan Allah juga maha tahu kenapa dia milih pulang duluan membersihkan rumah. Allah juga maha tahu di saat dia mematikan handphonenya, dan semuanya Allah maha tahu. Ingat, sang anak perempuan tersebut bertanya kepada dokter, bukan bertanya tentang sakitnya saja, akan tapi banyak hal termasuk biaya dan seterusnya. Termasuk dia pulang duluan dan matikan handphone, sebetulnya diam-diam dia menghindar dari dimintai sumbangan mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Coba halus atau tidak? Pinter dia. Karena sudah dihitung rupanya ada 40 juta ini. Kalau bagi 3 berapa? Bagi 5. Banyak orang semacam itu. Mau ke rumah ibunya saja masih lihat-lihat, abang sudah datang belum? Ada yang datang belum? Belum. Waduh, kalau saya duluan, saya suruh nebus obat nanti. Anak kurang ajar. Mestinya akan bertanya, pesan dulu, adik, Umi kalau butuh obat saya yang nebus pertama ya. Mestinya begitu. Hati-hati, banyak orang durhaka halus kayak begitu. Kelihatannya si bekti, tapi ternyata ya durhaka halus. Makanya harus serius kita dengan ibunda kita. Yang lihat Allah akan dibalas langsung di dunia ini kebaikan-kebaikan. Bahkan ingat, kalau orang berbakti pada orang tuanya, biarpun itu orang kafir, ingat, biarpun orang kafir akan Allah balas. Cuman balasannya bagi orang kafir hanya di dunia, tidak ada balasan di akhirat. Kalau ada dia seorang kafir yang bakti baik dengan orang tuanya, lihat dia akan sukses, dia akan aman hidupnya di dunia. Karena begitu hebatnya orang tua, biarpun orang kafir. Tapi kalau orang beriman, bukan saja balasan di dunia, tapi ada balasan di akhirat. Maka ayo semua berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Banyak sebab-sebab durhaka kepada orang tua. Dengar, hai hamba Allah, pernikahan banyak gara-gara pernikahan durhaka. Maka kami sampaikan kepada semuanya, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dan bakti pada orang tuanya.
bukan orang tuamu. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dan berbakti pada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat, ada kadang na'udzubillah suami ngajak masuk neraka, istri ngajak masuk neraka. Ada seorang istri kalau suaminya bantu ibunya sendiri langsung berubah mukanya. Jadi ada istri kalau tahu suaminya transfer uang kepada ipar, kepada adiknya, adik sendiri, adik sang suami, atau kepada ibunya, marah. Sebab ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki bawa anak datang kepada kami. Rupanya kemarinnya atau malam belajar tentang rumah tangga, masalah kekompakan. Tiba-tiba dia ngomong, "Buya, saya kan punya ibu. Ayah saya kan meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi ayah saya punya ibu janda dan punya adik kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Ya, terus gimana Buya hukumnya kalau ibu saya kan tulang punggung, ayah saya kan tulang punggung. Setelah ayah meninggal otomatis saya. Kemudian saya sukses, saya pengusaha AC dia. Pengusaha sukses dia. Sudah sukses lah, cukup lah. Otomatis beban itu pada saya, Buya. Alhamdulillah. Cuman Buya, kan Buya ngomong harus kompak. Cuman saya dalam hal ini nggak bisa kompak. Nggak bisa kompak gimana? Gimana Buya hukumnya kalau saya ngasih uang kepada ibu dan adikku tanpa sepengetahuan sang istri? Dia bicara tentang kompak rumah tangga, saya membahas yang lainnya. Dan hendaknya seperti itu memang. Kadang orang bertanya sesuatu ada yang lebih penting tidak ditanyakan. Akhirnya kami tanya, suami istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh, sudah Buya. Apa yang kau belikan? Cukup rumah tangga, cukup keluarga, cukup. Bahkan kulkas segala macam, ada mobil juga ada. Baik. Selagi istrimu sudah kau cukupi urusan rumah tangganya, maka kau berbuat baik kepada ibundamu bebas. Enggak pakai ngomong ke istri, enggak apa-apa Buya. Enggak apa-apa. Sah dan enggak dosa karena duit-duitmu kan? Iya, duit-duitku. Duit saya Buya, duit saya. Oke, sah, nggak apa-apa. Kan harus kompak. Ya, kalau bisa diajak kompak, dia nggak bisa diajak kompak. Dalam kebaikan. Oh, jadi nggak apa-apa, nggak dosa. Oh, enggak. Cuman saya nanya lagi. Cuman saya mau tanya sebentar. Apa Buya? Memangnya kenapa kalau istrimu tahu kamu membantu ibumu sendiri? Buya, pernah ketahuan sekali lihat saya transfer, ketahuan, waduh, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, Anda ini nikah dengan jin ketemu di tong sampah. Dalam hati saya, cuman saya tidak ngomong. Perempuan kayak begitu tuh sampah. Ngajari suaminya kurang ajar, ngajari suaminya masuk neraka, itu perempuan begitu tuh. Coba kalau laki-laki nuruti suami istrinya, neraka dia. Hati-hati, banyak perempuan model begitu tuh. Ngajari suaminya kurang ajar pada ibunya. Kalau sudah iparnya datang, waduh, langsung iparnya, istri yang nggak bener tuh. Kalau sudah iparnya pada datang, langsung dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Masya Allah, ada model-model wanita semacam itu, dan itu bukan mereka. Ini solehah semua di atasnya, belakang solehah. Ada sebaliknya juga. Ada lagi kisah seorang ibu. Seorang ibu nu tiba-tiba kok ngomong tidak ada angin, Buya, alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Nggak tahu hubungannya apa ini. Maksudnya ibu, saya sudah punya gaji tetap, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Buya, saya punya suami ngasih nafkah, ngasih, alhamdulillah. Cuman saya punya ibu jualan di pasar, masya Allah, jualan apa ala kadarnya begitu. Dan dari situlah dulu biayai saya. Ibu saya fakir, pas-pasan hidupnya. Terus Buya, gimana Buya hukumnya kalau saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Ini balikannya. Saya tanya, duit siapa? Duit saya Buya. Ingat, kalau duit suami tidak boleh kau berikan ke siapapun kecuali izin suami. Enggak, duit saya, hasil gaji saya. Baik, jawabnya adalah, jika itu duit-duitmu maka boleh kau bagi-bagikan ke siapapun. Memang sebaik-baiknya harus izin. Cuman kalau tidak kasih izin ya jangan minta izin. Maka boleh kau berikan siapapun, orang di pinggir jalan boleh, orang di sana boleh. Apalagi kau berikan pada ibumu adalah sangat boleh.
Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, jadi saya nggak dosa Buya, nggak durhaka. Ya enggak, uang duitmu. Kalau duit suami baru durhaka. Alhamdulillah. Lalu kami tanya, Bu, saya mau tanya, memangnya kenapa kalau suamimu tahu ibu bantu ibu sendiri? Buya pernah ketahuan, marahnya nggak kira-kira Buya, saya takut. Waduh, dalam hati saya, kamu nikah dengan iblis pakai kopiah. Sering ngaji padahal orangnya, hadir pengajian tapi kurang ngajar istrinya kayak begitu. Nggak ada di sini. Jangan ada di sini. Iblis pakai kopiah. Oh, ada model begitu tuh. Naudzubillah. Jadi kalau suaminya, kalau ibu mertuanya datang, ini pernah lihat, saya ada laporan. Ibu mertuanya datang sama adiknya, langsung nginep di hotel dia. Maksudnya protes, nggak mau. Innalillah. Memang dia kebetulan orang kaya, ada satu orang gitu. Kalau sudah keluarganya datang, keluarga istrinya datang, langsung mukanya nggak enak, langsung keluar protes, nginep di hotel. Allah. Ada model rumah tangga kayak begitu, ngajari pasangannya masuk neraka. Kami ingatkan, hei suami, kalau istrimu kau didik berbakti dan baik kepada orang tuanya, maka istrimu solehah, layak rahimnya kau buai untuk menjadi anak yang soleh. Tapi kalau istri yang durhaka sama bapak ibunya, mau keluar anak model apa? Model Firaun. Makanya didik istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Dan juga wahai istri, kalau engkau sukses mendidik suamimu agar berbakti kepada bapak ibunya, maka ketahuilah suamimu orang soleh, imam yang soleh, maka layak dia membuaimu dengan benih yang istimewa, karena kesolehannya akan muncul anak-anak soleh. Ini harus jadi bahan renungan buat kita. Kadang suami istri itu kayak begitu. Suami istri harus saling mendukung, berbakti pada orang tua. Dan ini rayuan dahsyat kalau orang paham, orang cerdas. Orang dalam rayu itu macam-macam, cerdas. Ada rayuan hayal, bulan madu di atas awan, hayal. Rayuan dahsyat nih, rayuan. Kalau Anda pengen rayu, dan rayuan, coba Anda saja nggak usah melaksanakan dulu, menghayal. Suatu ketika ada seorang suami nganterin belanja istrinya ke pasar atau ke supermarket. Belanja, istrinya beli gula, suaminya selalu tambah sekilo lagi yang. Beli minyak 1 kilo, tambah sekilo lagi sayang. Beli ini selalu tambah sayang. Bang, kok selalu tambah? Sudahlah, pokoknya beli 2. Ya nurut istrinya, karena yang bayari suaminya. Sampai di rumah, sang istri ngerapikan belanjaannya, terus tambahnya, bang ini yang anu gimana bang? Dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah sayang, dibungkus saja. Setelah dibungkus, mau saya kirim. Kirim kemana bang? Ke ibu. Ibu abang kan sudah meninggal. Bukan ibuku, ibumu, ibu kita. Istri tersanjung, ya Allah, suamiku mikirin ibuku, aku saja jarang mikirin ibuku. Dahsyat rayuan jatuh cinta yang kesekian kalinya. Indah hidup itu. Dan memang Islam mengajarkan keindahan. Cuman orang bodoh saja nggak ngerti keindahan. Apalagi baca kitab salah, Kudulijen bapaknya salah. Kan ada disebutkan, ada seorang suami pesan kepada istrinya, wah istriku, aku mau perang, kamu jangan pulang kalau jangan kemana-mana ya, kalau tidak ada izin dari aku. Betul. Tidak lama kemudian ada berita ayahnya sakit. Dia nggak datang kepada ayahnya karena belum dapat izin dari suaminya. Setelah itu ada berita berikutnya, ayahnya meninggal. Dia pun nggak bisa ke rumah orang tuanya yang meninggal karena belum dapat izin dari suaminya. Ini santri yang salah memahami, katanya apa? Kamu nggak boleh kemana-mana kecuali izin saya. Pokoknya ke ibumu nggak boleh. Ini santri ngantuk, kalau belajar hanya ngeliwat tok. Dia nggak paham baca kitab. Itu kisahnya yang lagi perang itu nggak punya handphone. Kalau seandainya diizini pasti ngizini. Baca kitab ngantuk. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Itu gara-gara kitab ini. Kadang orang nggak boleh kamu kemana-mana, hei istriku, pokoknya ini lihat di kitab ini bacamu sambil ngantuk. Ini kisahnya zaman dulu, sehingga gara-gara sang anak ini yang patuh kepada suaminya, apa gara-gara ini dimimpikan orang lain bahwasanya ayahnya diampuni gara-gara kepatuhan sang anak perempuan kepada ayahnya. Itu kan dulu belum ada handphone. Sekarang bisa tanya, abang aku mau kunjung ke ayah, kan gitu. Memang kalau tidak ada izin ya jangan. Atau seandainya suami itu hebat akan berkata begini, yang kemanapun kau pergi harus izin, kecuali kepada ayah ibundamu mah bebas sebebas-bebasnya. Allah, gitu.
Ayo kita belajar serius berbakti pada orang tua. Sengsara buah daripada durhaka. Ayo kita berpikir, ingat kebahagiaan di situ, indah dari situ. Orang tua, orang tua. Dan juga tidak cukup sampai di sini. Mendidik anak kita agar kenal Allah itu adalah muqaddimah agar berbakti. Kalau seorang tua salah mendidik anaknya berarti telah mendidik musuh. Anak durhaka. Waktu hidup, orang tua masih hidup, anak sudah nyiksa. Belum lagi mati. Anak akan bawa dosa. Maka mendidik anak juga benar untuk berbakti. Baik, ini yang bisa kami hadirkan. Ingat, bahan renungan. Kita buka tanya jawab nanti insyaallah. Jadi semuanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ingat, ibunda, ayahanda, Allah, awas jangan berani ngangkat suara. Sampai digambarkan ada athar minal athar, bukan riwayat dari hadis, dari athar. Kalau seandainya ada seorang anak yang dipanggil ibundanya kemudian bergegas mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya sehingga ibundanya tidak perlu mengangkat suara, maka itu seperti orang jihad di jalan Allah. Kalau seandainya ada seorang anak ingin berbicara kepada ibu ibundanya, bergegas mendekatkan bibirnya ke telinga ibundanya sehingga tidak perlu mengangkat suara, maka seperti orang jihad di jalan Allah. Harus kita pandai-pandailah melihat ke bumi di saat Anda duduk dengan orang tua. Hindari melihat ke langit kecuali mendesak. Maksudnya tawadhu gayamu. Jangan mengangkat suara di hadapan orang tuamu. Jika lagi duduk dengan orang tua, kurangi ibadah-ibadah, sholat, baca Quran tar dulu. Kalau sudah orang tua nggak ada, khidmat kepada ibundamu, ayahandamu dahulukan. Ibundanya mau ketemu, rajin sholat, rajin ngaji. Kisah Jurej, ada soal kisah ibadah, dipanggil ibunya masih sholat. Biarpun tidak dosa, akhirnya karena bencana. Maksudnya, sholat sunnah adalah ya hebat. Akan tapi kalau masih ada ibunda, kita bisa menunda nanti. Karena ibu belum tentu lama dengan kita. Dengan ibu yang maksimal, khidmah yang maksimal. Gerak tanganmu untuk bisa menyentuh jemarinya, untuk telapak kakinya sambil memijit. Alangkah indahnya yang ada seni hidup dengan orang tua. Dan cium tangannya dengan serius, rasakan kasar telapaknya karena mencari uang untukmu. Hai anak, renungi tubuhnya yang sudah mulai membungkuk karena terlalu lama menggendongmu. Pandangan kabur, kulit keriput, rambut memutih, jalan tertatih-tatih. Lihat, pandang beliau agar tumbuh, agar hidup hatimu. Hati-hati. Cuman durhaka dan berbakti ini seperti nasib, seperti orang diberi hidung mancung atau tidak mancung. Naudzubillah. Tapi pun demikian harus kita berusaha. Maksudnya nasib begini, ada orang biarpun orang tuanya jahat, tetap dia tidak bisa membalas kejahatannya. Nasib. Bahkan dikisahkan ada seorang kafir, tidak beriman. Dia seorang perempuan, ternyata ibunya itu memang jahat betul, sampai kalau mukul tuh bener mukul-mukul sampai tangan kanannya tidak berfungsi lagi. Cuman sang anak itu memang nasib baik di dunia. Seandainya dia muslimah kan luar biasa, dia tidak masuk Islam. Dia baik, tidak pernah marah, dengan dipukul tetap gak marah sampai tangannya tuh sebelah itu gak berfungsi. Itu di wawancara atau diajak itu setelah dia sukses umur 23 tahun. Akhirnya disendiri mengisahkan bahwasanya ibu saya memang kasar, tapi itu adalah ibuku. Akhirnya waktu ibunya stroke, bersama itu dia sukses. Di saat ibunya stroke, dia yang menolong terus dan tidak pernah marah. Itulah termasuk yang kami sampaikan. Biarpun orang kafir, kalau baik sama ibunya, maka Allah akan beri kebaikan. Cuman hanya di dunia. Hanya di dunia. Tapi kalau kita sebagai seorang beriman, Allah akan beri kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini saja insya Allah. Mungkin sedikit masalah ilmu, ada masalah sholat isyraq. Tadi ada bunyi dik-dik isyraq ya, sholat isyraq. Ada pendapat kecil ulama mengatakan ada sholat isyraq.
Biarpun itu lemah, pendapat itu lemah sekali, akan tapi bisa saja diamalkan, tapi jangan sampai tidak duhaan. Jadi habis isyraq nanti menjelang 10 menit 15 menit sholat duha, karena isyraq adalah sah-sah saja biarpun itu lemah, tapi bisa diamalkan, khususnya kita di Hadramut ngamalkan. Tapi kalau secara adil kan biarpun lemah kan untuk ibadah dari padang bengong dia. Nah, akan tapi sebetulnya sholat isyraq menurut pendapat yang kebanyakan ulama, sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi di saat kita tidak bisa sholat isyraq, langsung nanti sholat duha. Maksudnya biar tahu suatu ketika barangkali melihat ada orang mengatakan sholat isyraq gak ada, bilang ada sholat isyraq. Biarpun itu pendapat lemah, tapi kan untuk diamalkan. Tapi jangan ninggalkan duha. Sebab pahalanya sholat isyraq nggak bisa ngalahin sholat duha. Karena duha itu bagi Nabi wajib, nggak bisa ngalahin dong. Biarpun katanya, makanya kalau sholat isyraq kita jadikan duha, double lagi nanti. Jadi sebagian mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Nah, kapan sholat duha dilaksanakan? Adalah setelah isyraq terbit matahari, kemudian kita tunggu 10 atau 15 menit. 15 menit 20 kurang lebihnya. Intinya kalau seandainya kita melihat matahari sudah meninggalkan landasannya, baru bawahnya bisa kita kasih matahari lagi, meninggi gitu loh, mulai meninggi. Kalau bahasa fikih qadra ramhin kan gitu. Tombak di mana orang mikir tombak, bawa tombak enggak bisa ketemu. Kalau saya gambarkan ada matahari naik, bawahnya dikasih matahari cukup, itu sudah masuk waktu duha. Itu gambarannya. Jadi boleh Anda, kalau sekarang nggak ada lagi sholat isyraq jam begini karena sudah kelewat, namanya sholat duha. Nah, tapi kalau sholat isyraq baru benar kalau Anda setelah isyraq nanti duhaan. Yang nasib buruk sholat isyraq saja nggak pakai duha. Sama orang sholat tarawih tapi nggak ba'diyah isya. Ba'diyah isya pahalanya lebih gede dari tarawih. Coba, banyak tarawehan tapi nggak ba'diyah isya. Ba'diyah isya rawatib kok. Jadi seperti itu. Jadi ada sebagian kita mengamalkan kalau pas cepat kita isyraq. Kalau seperti ini nggak ada isyraq karena langsung duha. Tapi jangan keluar dari tempat ini kecuali Anda sudah melakukan sholat duha, sehingga Anda mendapatkan pahala haji dan umrah tamataini sempurna. Masya Allah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Amin. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Amin. Engkau Maha Kuasa. Berikan kepada kami kemudahan untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami lemah. Kami lihat saat ini ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami. Kami lihat wajah mereka saat ini ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, yang terlihat semakin lemah, jalan tertatih-tatih, tubuh mulai membungkuk, rambut memutih, pandangan kabur. Kadang kami masih membentak mereka ya Allah, dan kami masih ingat kami pun pernah membentak mereka ya Allah. Kami mohon di majelis mulia ini ampuni kami dan lembutkan hati kami dan mudahkan kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Amin. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami, dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami lihat wajah mereka saat ini. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7, anak-anak kami itu ya Allah. Amin. Mudahkan mereka berbakti kepada kami Allah. Kami ingin anak kami dan orang tua kami menjadi ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ada di tempat ini, jika ada di antara mereka seorang hamba yang pernah durhaka kepada orang tua mereka, jadikan malam ini, pagi ini adalah pagi damai ya Allah, sehingga setelah ini mereka tidak lagi berdurhaka dan akan diganti dengan bekti yang sesungguhnya ya Allah, bekti yang tulus ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan pernikahan kami dengan pasangan kami semakin menjadi sebab kami semakin dekat kepada orang tua kami, dekat pada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami jangan sampai ada Allah kami Allah durhaka kepada orang tua kami. Kami tidak ingin itu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari kami ya Allah, jika orang tua mereka telah meninggal, ampuni, angkat derajat mereka. Amin. Yang masih hidup ya Allah dari orang tua mereka,
berikan kepada kami kesempatan untuk berbagi dan berbakti dengan sesungguhnya ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Amin. Dan kami mohon ampuni kami ya Allah kerana keteledoran kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami kekuatan, dan kami mohon ya Allah jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Amin. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang pernah berebut waris, kami mohon lembutkan hatinya, jadikan mereka bisa berdamai dengan saudaranya ya Allah, sehingga mereka ya Allah bisa sama-sama masuk surga-Mu dan tidak dosa lagi ya Allah. Lembutkan hati mereka, jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan itu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kasih yang ya Allah, dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Akan tapi kami yakin Kau Maha tahu dosa kami. Maka ampuni ya Allah, ampuni dosa mata kami yang sering melihat yang haram di jalan-jalan haram ya Allah, di handphone kami, di laptop kami haram itu. Ampuni mata kami ya Allah, dan jauhkan dari melihat yang haram ya Allah. Jika Engkau menjaga mata kami, mata tidak akan ada yang merusaknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini begitu mudah hamba-Mu terjerumus dalam zina. Maka kami mohon jauhkan kami dari hina dan busuknya zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, amin, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan perkumpulan ini adalah mukaddimah perkumpulan kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan perkumpulan ini adalah mukaddimah kelak kami berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini, dari yang mewakafkan, yang membangun, yang menjaga segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pilih kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami ingin hidup berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin mulia kelak ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon kembalikan kepada mereka, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Insyaallah, terima kasih. Mohon doa selalu. Mohon maaf apabila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar kecuali sudah sholat duha. Maulaya sholli wa sallim daiman abada